di lereng Gunung Muria, tepatnya di makam Sunan Muria yang berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Terdapat sebuah tradisi unik yang masih terjaga hingga kini. Tradisi itu bernama Guyang Cekatak, sebuah warisan budaya yang syarat makna, doa, dan harapan. Cekatak itu sendiri, Cekatak adalah pelana kuda Mbah Sunan Muria. Salah satu dari peninggalan beliau yang sampai sekarang masih terawat sedemikian rupa. Adapun untuk tradisi Guyang Cekatak diadakan sejak zaman nenek moyang kami. Kami melanjutkan agenda orang-orang terdahulu. Tradisi Guyang Cekatak rutin digelar setiap tahun, tepatnya pada hari Jumat Wage di bulan September atau Oktober. Waktu ini dipilih karena bertepatan dengan puncak musim kemarau, ketika masyarakat memohon agar hujan segera turun. Menurut keyakinan warga, hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sementara pasaran Jawa, Wage memiliki kaitan erat dengan posisi utara, sejalan dengan letak Pulau Muria di utara Jawa. Di saat ini yang akan kita lakukan adalah tradisi Guyang Cekatak. Yang ada istilahnya Guyang Cekatak dan sedekah sendang Rejoso. Istilahnya ada dua istilah. Karena dulu kalau kita woro-woro di desa mengajak masyarakat itu zaman dulu itu kan istilahnya kan sedekah belik. Tapi yang ada di Rejoso itu kan yang istilahnya kan sendang. Jadi istilahnya kita ganti Guyang Cekatak dan sedekah sendang Rejoso itu. Di Sunan Muria ini memang banyak meninggalkan warisan budaya ya. Jadi tradisi atau budaya itu tidak lepas dari sosok key figurnya. Jadi key figurnya di sini kan Sunan Muria. Jadi perilaku budaya itu tidak lepas dari tiga aspek ya. Pertama, dipengaruhi oleh agama dalam nilai Islam. Yang kedua, dipengaruhi oleh modernitas, perkembangan ilmu pengetahuan terkini, dan yang ketiga adalah dipengaruhi oleh figur kunci ya. Dalam hal ini adalah Kanjeng Sunan Muria sebagai key figur. Nah, sebelum masuk ke Guyang Cekatak, Kanjeng Sunan Muria ini dikenal sebagai sosok mubalik dan sekaligus wali, atau masyarakat sekitar sering menyebut sebagai Sunane Wong Cilik ya. Sunane Wong Cilik itu berarti adalah beliau sangat concern kepada grassroots, masyarakat bawah. Sehingga untuk beliau masuk ke berbagai lini masyarakat dengan daerahnya yang begitu terjal pegunungan, bahkan sampai ke bagian bawah ini, itu tentu mobilitasnya sangat tinggi. Maka salah satu upaya untuk menggunakan atau memudahkan teknologi transportasi yang paling sederhana adalah kuda. Sehingga Kanjeng Sunan Muria terkenal memiliki kuda khusus sebagai alat transportasi pada zamannya saat itu ya. Sehingga kuda ini sangat bermanfaat dalam proses Kanjeng Sunan Muria ini dakwah ke grassroots, ke akar rumput. Karena tadi dikenal sebagai Sunane Wong Cilik. Sunane Wong Cilik itu berarti senang untuk melakukan turun ke bawah. Masyarakat sekitar sering kenal sebagai wujud topongeli. Jadi topongeli, Sunan Muria itu salah satu kearifannya adalah topongeli itu membaur ke dalam masyarakat dan kemudian mendengarkan, membaca kesadaran budaya dan masyarakat seperti apa, dan itu kemudian digunakan sebagai strategi dakwah yang disebut dengan pendekatan kultural. Nah, begitu pentingnya ya kuda dalam proses dakwah Sunan Muria, itulah kemudian
dalam berbagai cerita itu Kanjeng Sunan Muria sampai meninggalkan bukti saksi bisu dakwah Sunan Muria, salah satunya adalah cekatak itu, ya. Itu adalah bagian dari aksesoris kuda Sunan Muria yang kemudian masih bertahan sampai sekarang. Nah, untuk melestarikan itulah kemudian untuk mengingatkan ingatan kolektif masyarakat Muria dan sekitarnya, kemudian terbentuklah reproduksi budaya dalam bentuk tradisi. Nah, tradisi itu kemudian dikenal dengan goyang cekatak. Guyang cekatak, ya, bukan goyang tapi guyang. Guyang itu menyiram atau membasuh atau memandikan cekatak itu. Sehingga dengan prosesi ritual yang sangat panjang, ya, mulai dari malam juga, paginya ada prosesi tertentu, tapi yang utama adalah di balik tradisi goyang cekatak itu sebenarnya adalah banyak pesan gitu, ya. Maka pesan yang paling utama sebenarnya adalah mengingatkan kembali bahwa Islam masuk ke sekitar Muria itu tidak lepas dari sosok Kanjeng Sunan Muria. Maka ketika proses ritual goyang cekatak itu dilakukan, sebenarnya masyarakat mestinya harus ingat bahwa kita ini mengenal Islam, kemudian memeluk Islam itu tidak lepas dari tokoh-tokoh figur, dalam ini adalah Sunan Muria, ya, di lereng Muria itu. Maka kita semua generasi terkini ketika melakukan proses ritual goyang cekatak itu yang terpenting adalah membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa kita ini sebagai seorang muslim itu juga tidak lepas dari sejarah masa lalu, peran tokoh-tokoh figur seperti Sunan Muria, Raden Umar Said itu, yang sampai sekarang tradisi itu masih jalan dan sangat meriah. Tapi jangan hanya meriahnya saja, jadi pesan kolektif membangun kesadaran bahwa ada peran penting dari tokoh Sunan Muria itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk disadari bersama. Prosesi goyang cekatak dimulai pada malam hari setelah sholat maghrib. Cekatak, pelana kuda peninggalan Sunan Muria, diambil dari tempat penyimpanan untuk didoakan melalui pembacaan manakib dan tahlil. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tabaraka Al-Fatihah. Keesokan harinya, cekatak diarak menuju Sendang Rejoso. Sepanjang perjalanan, lantunan solawat dan tabuhan terbang papat mengiringi langkah warga dan para peziarah.
Sesampainya di Sendang, Cekadak dimandikan dengan air sumber Rejoso menggunakan gayung batok kelapa. Tradisi ditutup dengan doa bersama dan bacaan. Masyarakat membawa nasi dan ingkung masing-masing, lalu makan bersama diiringi kebersamaan. Tak lupa, dawet khas Muria dibagikan sebagai pelengkap suasana. Setelah prosesi selesai, Cekadak kembali dijemur. Lalu disimpan di tempat asalnya. Air bekas guyuran ini kemudian dipercikkan kepada peserta sebagai simbol doa agar hujan segera diturunkan. Biasanya diusahakan cendol yang memang terbuat betul-betul terbuat dari sagu, diusahakan. Nah, cendol itu bukan dawetnya secara keseluruhannya. Ini dikandung maksud cendol itu nanti setelah ditabur, kalau orang sini mengatakan itu menawu, ditabur sedemikian rupa, ditabur sampai sekuat-kuatnya sampai naik ke udara sekuat-kuatnya. Nah nanti kalau cendol itu jatuh kembali ke tanah, itu laksana hujan. Jadi cendol kan sebelahnya kan lancip itu, jadi seperti air hujan. Di balik goyang cekadak, jadi cekadak itu adalah bagian dari instrumen atau pelengkap dalam kuda. Kuda itu adalah alat transportasi. Menggunakan kuda, Kanjeng Sunan Muria itu bisa mobilitasnya tinggi, masuk ke dalam berbagai masyarakat, dan wujud topongelinya salah satunya adalah menggunakan kuda itu, membaur kepada masyarakat, mendengarkan, kemudian menyerap dan membangun, mengenal budaya-budaya masyarakat setempat. Setelah kenal kemudian itu dijadikan sebagai pendekatan untuk menyampaikan Islam. Sehingga Islam yang masuk dalam masyarakat Kudus, khususnya di sekitar Muria, itu Islam yang ramah. Jadi itu sebenarnya adalah pengamalan dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sampaikan ya pesan pangeran, pesan Tuhanmu itu dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana. Bijaksana itu ya sesuai dengan kultur masyarakat setempat. Nah, disitulah goyang cekadak atau goyang cekadak itu menemukan relevansinya. Goyang Cekadak berarti memandikan pelana kuda Sunan Muria. Tradisi ini bukan sekedar ritual memohon hujan, tetapi juga bentuk penghormatan kepada Sunan Muria yang berjasa dalam syiar Islam. Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, persatuan, dan toleransi. Semua kalangan berkumpul, berdoa, dan makan bersama dalam suasana penuh keakraban.
Jangan dikatakan acara seperti ini adalah acara yang syirik. Dan kita kan hanya melanjutkan tradisi beliau. Nah, tradisi ini ternyata memang dilakukan oleh sesepuh-sesepuh kita. Waktu zaman kita kecil pun kita sudah tahu, sangat peduli dengan beliau waktu dulu. Dikatakan guyang jaran itu tadi di Sendang Rejoso itu tadi ternyata bisa diteruskan untuk generasinya sampai saat sekarang ini. Walaupun ini hanya setinggal beberapa nopo niki kerusakan yang sudah sekian persen masih kita uri-uri gitu loh. Jadi memang dia itu mengikuti acara itu juga antusias karena seperti pedagang itu ya. Pedagang yang kiosnya hanya kira-kira 1,5 kali 2 meter kiosnya, kemudian ojek kan modalnya hanya sepeda motor dan bensin, tapi rumahnya juga bertingkat. Penghasilannya setiap hari kan seperti pedagang dan terutama ojek itu kan bahkan sampai ratusan ribu per hari ojek itu. Kalau ditarik dalam konteks kearifan lingkungan ya, atau sekarang Pak Menteri sedang mengembangkan ekoteologi, saya kira sangat relevan karena di situ pesan bagaimana membangun kearifan lingkungan di sekitar Muria itu menjadi sesuatu yang harus ditonjolkan. Pengaruh utamaan kearifan lingkungan dalam berbagai perilaku ya, perilaku bisnis, perilaku usaha, perilaku dakwah, perilaku pendidikan, bagaimana nilai-nilai kearifan lingkungan dari Kang Sunan Muria itu kemudian ditonjolkan, disampaikan kepada peserta didik bahwa di balik dakwah Kanjeng Sunan Muria itu juga membawa pesan kearifan lingkungan seperti pesan Sunane Wong Cilik. Itu berarti kan dia atau beliau ini concern kepada ritual-ritual atau kepentingan masyarakat bawah. Maka dalam konteks kekinian ketika para penguasa itu lupa akan keinginan dan kemauan masyarakat atau rakyat, saya kira Kanjeng Sunan Muria itu mengingatkan kembali menjadi seorang pemimpin itu harus topongeli, harus membaur kepada masyarakat. Tidak sekedar membaur tapi mendengarkan apa keinginan dari masyarakat itu. Tradisi Guyang Cekada adalah bukti bahwa kearifan lokal dan spiritualitas dapat berjalan beriringan. Dari lereng Muria, doa dan harapan dipanjatkan agar langit menurunkan hujan, memberi kehidupan, dan menjaga keseimbangan alam semesta.